Selamat datang di channel Jangan Lihat Belakang. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, tulis komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor Indonesia terbaru lainnya. Setelah selesai menonton cerita ini, kamu juga bisa melihat-lihat video lain di channel ini karena masih banyak kisah seram dari desa, rumah tua, jalan sepi, sekolah angker, dan tempat-tempat yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita. Malam ini kita akan masuk ke sebuah desa kecil yang terlihat tenang dari luar, tapi menyimpan satu aturan yang tidak pernah berani dilanggar warga. Jangan pernah menerima undangan tahlilan yang datang setelah maghrib. Apalagi kalau pengantarnya adalah anak kecil yang tidak kamu kenal. Karena bisa jadi undangan itu bukan untuk menghadiri doa orang lain, melainkan untuk menghadiri doa kematianmu sendiri. Nama saya Baskara. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Desa itu sederhana, dikelilingi sawah, kebun pisang, dan rumah-rumah tua yang jaraknya tidak terlalu berjauhan. Kalau malam tiba, suara paling ramai biasanya hanya jangkrik, daun bambu yang bergesekan, atau motor warga yang pulang dari sawah. Di desa saya, tahlilan adalah hal biasa. Kalau ada orang meninggal, satu kampung akan datang membaca doa sampai 7 malam. Tapi sejak kecil, simbah saya selalu memberi satu pesan yang tidak pernah saya lupakan. Katanya, "Bas, kalau ada undangan tahlilan datang setelah maghrib, jangan langsung diterima. Kalau yang mengantar anak kecil yang tidak kamu kenal, tutup pintu pelan-pelan. Jangan tanya siapa yang meninggal." Dulu saya menganggap itu hanya mitos orang tua, tapi wajah simbah selalu serius setiap mengatakannya. Seolah ia pernah melihat sendiri sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Bertahun-tahun kemudian, setelah bapak meninggal, saya pulang ke desa untuk menemani ibu. Rumah kami tidak besar, tapi cukup nyaman untuk berdua. Di belakang rumah ada kebun pisang. Di samping kanan ada rumah kosong milik keluarga Pak Lurah lama. Dan di depan rumah ada jalan kecil menuju mushola. Hidup saya awalnya biasa saja. Pagi membantu ibu ke pasar, siang mengerjakan desain pesanan dari laptop, sore nongkrong sebentar di warung kopi, dan malam lebih sering di rumah. Sampai akhirnya, pada suatu Kamis malam Jumat, tepat setelah azan maghrib, hujan turun pelan dan pintu depan rumah kami diketuk. Tok, 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 ketukannya pelan, seperti ketukan anak kecil. Saya membuka sedikit gorden jendela dan melihat seorang anak laki-laki berdiri di teras. Umurnya mungkin 8 atau 9 tahun. Tubuhnya kurus, bajunya putih lusuh, rambutnya basah, dan di tangannya ada sebuah amplop putih. Saya membuka pintu setengah dan bertanya siapa yang ia cari. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan amplop itu sambil berkata pelan, "Undangan tahlilan, Mas." Seketika saya teringat pesan simbah, tapi saya mencoba berpikir rasional. Di desa, undangan tahlilan memang kadang dibagikan mendadak. Saya mengambil amplop itu dan bertanya dari siapa. Anak itu hanya menunjuk ke arah ujung jalan, ke arah kebun bambu dan rumah-rumah tua yang jarang ditempati. "Nanti malam, habis isya, di rumah yang lampunya menyala," katanya. Setelah itu ia berbalik pergi. Anehnya, langkahnya tidak menimbulkan suara di lantai teras yang basah. Bahkan tidak ada jejak kaki di tanah becek halaman rumah. Saya masuk membawa amplop itu. Ibu yang baru selesai salat langsung bertanya siapa yang datang. Saat saya bilang anak kecil mengantar undangan tahlilan, wajah ibu berubah pucat. "Jam segini?" tanyanya. Saya mengangguk. Ibu langsung berkata, "Jangan dibuka." Tapi rasa penasaran saya sudah lebih dulu menang. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas undangan tua. Warnanya putih kekuningan, seperti sudah lama disimpan. Saya membaca bagian awalnya perlahan. "Mengharap kehadiran Bapak, garis miring Ibu garis miring saudara, dalam acara tahlilan malam pertama." Lalu mata saya berhenti di bagian nama almarhum. Di sana tertulis jelas, almarhum Baskara Prasetyo bin Sumarno. Itu nama saya, nama lengkap saya, nama bapak saya. Seluruh ruang tengah mendadak terasa sunyi. Ibu merebut undangan itu dari tangan saya. Begitu melihat namanya, ia langsung beristighfar dengan suara gemetar. Saya mencoba berkata bahwa itu pasti bercanda. Tapi ibu menggeleng. "Tidak ada anak kecil yang berani bercanda soal tahlilan di desa ini," katanya.
Ia membawa undangan itu ke dapur, meletakkannya di atas piring seng, lalu membakarnya. Anehnya, kertas itu tidak langsung hangus. Asapnya hitam pekat dan berbau seperti bunga kamboja busuk. Malam itu, ibu mengunci semua pintu dan jendela. Ia bahkan menaburkan garam di depan pintu, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Setelah Isya, dari kejauhan terdengar suara tahlilan. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu datang dari arah ujung desa, dari arah yang tadi ditunjuk anak kecil itu. Saya mencoba menghubungi beberapa teman dan Pak RT lewat WhatsApp, bertanya apakah ada warga meninggal. Semua menjawab tidak ada tahlilan malam itu. Tapi suara doa itu tetap terdengar. Tidak lama kemudian, pintu depan kembali diketuk. Tok, tok, tok. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Saya berdiri kaku. Dari balik pintu, terdengar suara anak kecil tadi. Mas Baskara, acaranya sudah mulai. Kami tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih pelan, tapi lebih dekat. Kalau tidak datang, kami jemput. Setelah itu, ketukan berhenti. Sekitar pukul 11 malam, lampu rumah tiba-tiba mati. Dari luar terdengar suara banyak sandal berjalan melewati jalan depan rumah. Saya memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Di luar, ada rombongan orang berjalan pelan menuju ujung desa. Mereka memakai peci, sarung, baju koko, dan beberapa perempuan memakai kerudung gelap. Kepala mereka menunduk. Di tangan mereka ada kursi plastik. Saya mengenali beberapa wajah. Pak Darto yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Bu Marni penjual pecel yang wafat saat pandemi. Mbah Kasan tukang gali kubur yang sudah lama dimakamkan. Lalu di barisan terakhir seseorang berhenti di depan pagar rumah. Bapak saya. Ia berdiri di bawah hujan dengan baju koko putih. Seperti malam ia dikafani. Wajahnya pucat, matanya gelap, tapi ia tersenyum kecil ke arah jendela. Saya mundur ketakutan. Saat itu juga ponsel saya berbunyi. Ada pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kursimu masih kosong. Malam itu terasa sangat panjang. Baru menjelang subuh, suara tahlilan berhenti, lampu menyala kembali, dan hujan reda. Tapi di depan pintu, kami menemukan sebuah kursi plastik putih. Di atasnya ada kertas kecil bertuliskan, untuk Baskara. Pagi harinya, saya dan ibu pergi ke rumah Pak RT. Saat saya menceritakan anak kecil pembawa undangan itu, wajah Pak RT langsung berubah muram. Ia bertanya, apakah anak itu berbaju putih dan rambutnya basah. Saya mengangguk. Pak RT lalu bercerita bahwa puluhan tahun lalu di ujung desa ada rumah milik seorang modin tua. Modin itu biasa mengurus jenazah dan memimpin tahlilan. Ia punya anak laki-laki kecil yang meninggal tenggelam di sumur belakang rumah. Setelah itu, modin tersebut berubah aneh. Ia sering mengadakan tahlilan untuk orang yang masih hidup. Warga menganggapnya gila. Sampai suatu malam, rumahnya terbakar dan ia meninggal di dalam. Sejak saat itu, beberapa warga mengaku menerima undangan tahlilan dari anak kecil yang sudah meninggal. Saya bertanya bagaimana cara menghentikannya. Pak RT lama terdiam sebelum berkata, biasanya orang yang sudah dapat undangan harus datang. Kalau tidak, mereka akan terus menjemput. Saya marah dan menolak percaya. Tapi sore harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Ayam peliharaan ibu mati satu persatu. Air di bak mandi berubah keruh dan berbau tanah. Foto keluarga di ruang tamu jatuh sendiri. Dan bagian wajah saya di foto itu menghitam seperti terbakar. Bahkan saat saya mencoba pergi ke kota dengan motor, jalan desa seperti memutar saya kembali ke depan rumah. Malam kedua datang. Setelah maghrib, pintu rumah diketuk lagi. Kali ini suaranya bukan suara anak kecil, melainkan suara laki-laki tua. Baskara, malam kedua dimulai. Ibu menangis dan memeluk saya. Saya tahu kalau terus bersembunyi, mereka akan datang lebih dekat. Maka setelah Isya, saya memutuskan keluar rumah, membawa senter dan tasbih peninggalan bapak. Jalan desa malam itu terasa asing. Semua rumah gelap. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara warga, tidak ada bayi menangis. Saya berjalan mengikuti suara tahlilan menuju ujung desa. Semakin dekat ke kebun bambu, udara semakin dingin, dan bau bunga melati bercampur tanah basah semakin kuat. Di kejauhan, saya melihat sebuah rumah tua yang seharusnya sudah roboh. Tapi malam itu berdiri utuh. Lampunya menyala kuning.
Di depannya ada tenda biru, sandal berjajar rapi, dan banyak orang duduk menunduk. Anak kecil itu muncul dari balik pintu dan berkata, "Mas Baskara akhirnya datang." Saya berkata, "Saya belum mati." Anak itu tersenyum. Untuk pertama kalinya saya melihat wajahnya jelas. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam tanpa putih, dan dari rambutnya air terus menetes tanpa henti. Ia menggandeng tangan saya. Tangannya dingin seperti lumpur kuburan. "Di sini semua orang datang sebelum mati," katanya. Di dalam rumah puluhan orang duduk bersila membaca tahlil dengan suara datar. Saya mengenali sebagian dari mereka sebagai warga desa yang sudah meninggal. Di tengah ruangan ada foto berbingkai hitam, foto saya. Di bawahnya tertulis, "Telah berpulang ke rahmatullah, Baskara Prasetyo bin Sumarno." Di sisi ruangan, saya melihat bapak duduk menunduk. Di sebelahnya ada simbah. Saya ingin memanggil mereka, tapi suara saya seperti tertahan. Anak kecil itu menarik saya ke sebuah kursi kosong di depan. "Duduk, Mas. Semua sudah menunggu." Tubuh saya seperti tidak bisa melawan. Saya hampir duduk. Tapi saat tangan saya menyentuh sandaran kursi, tasbih bapak yang saya bawa tiba-tiba putus. Biji-bijinya jatuh ke lantai. Seketika suara tahlilan berhenti. Semua orang menoleh ke arah saya. Wajah mereka tidak punya mata, tidak punya mulut, hanya pucat rata, seperti kain kapan basah. Anak kecil itu menjerit, "Duduk!" Saat itulah simbah berdiri dan menunjuk ke arah pintu belakang. Dengan suara lirih, ia berkata, "Lari, Bas, jangan lihat belakang." Saya langsung berlari. Di belakang saya terdengar suara kursi jatuh, tangisan, dan doa yang berubah menjadi geraman. Saya menerobos dapur dan keluar dari pintu belakang. Tapi yang saya lihat bukan kebun. Di belakang rumah itu terbentang pemakaman desa yang sangat luas. Jauh lebih luas dari pemakaman yang saya kenal. Ribuan nisan berdiri rapat di bawah kabut. Saya berlari di antara nisan, tersandung akar dan tanah basah. Sementara suara anak kecil itu terus memanggil, "Mas Baskara, tahlilannya belum selesai." Di kejauhan, saya melihat cahaya kecil. Saya berlari sekuat tenaga ke arah itu. Cahaya itu ternyata lampu musyola desa. Begitu saya sampai di halamannya, azan subuh berkumandang. Suara anak kecil itu berhenti seketika dan saya jatuh pingsan. Ketika sadar, saya sudah berada di rumah. Ibu menangis di samping saya. Pak RT dan beberapa warga duduk di ruang tamu. Katanya, saya ditemukan pingsan di depan mushola. Setelah subuh, dengan baju basah, kaki penuh tanah, dan tangan menggenggam potongan undangan yang sudah terbakar. Saya pikir semua sudah selesai. Tapi 3 hari kemudian, warga menemukan rumah tua di ujung desa benar-benar roboh. Di bawah lantai ruang tamunya, mereka menemukan tulang belulang kecil dan tumpukan undangan lama. Sebagian besar sudah rusak, tapi beberapa masih bisa dibaca. Nama-nama di undangan itu adalah nama warga yang meninggal tidak wajar selama puluhan tahun terakhir. Di antara tumpukan itu ada satu undangan paling baru, undangan untuk saya. Bedanya, nama saya sudah dicoret. Di bawahnya tertulis nama lain, nama ibu saya. Malam itu juga saya membawa ibu pergi dari desa. Kami tinggal sementara di rumah saudara di kota dan tidak pernah kembali lagi ke rumah lama. Beberapa minggu kemudian, Pak RT menghubungi saya. Katanya, "Rumah saya sekarang kosong, tapi setiap malam Jumat lampu ruang tamu menyala sendiri." Dari dalam terdengar suara tahlilan pelan. Kadang-kadang, warga juga melihat seorang anak kecil berbaju putih berdiri di depan pintu rumah saya, membawa amplop undangan. Sampai sekarang, setiap ada ketukan pintu setelah maghrib, saya tidak pernah langsung membuka. Saya akan diam, saya akan menunggu. Karena saya tahu, di luar sana mungkin bukan tetangga, bukan tamu, dan bukan orang yang butuh bantuan. Mungkin itu undangan. Dan mungkin nama yang tertulis di dalamnya adalah nama kita sendiri. Itulah kisah malam ini dari Jangan Lihat Belakang. Kalau suatu hari ada anak kecil tidak dikenal mengetuk pintu rumahmu setelah maghrib, membawa amplop putih dan berkata, "Ada tahlilan malam ini, jangan langsung diterima. Jangan bertanya rumah siapa, jangan tanya siapa yang meninggal, karena dalam beberapa undangan yang paling menakutkan bukan alamat acaranya, tapi nama almarhum yang tertulis di dalamnya." Kalau cerita ini membuat kamu merinding, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan subscribe channel Jangan Lihat Belakang agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.
Kamu juga bisa melihat-lihat video lainnya di channel ini, karena mungkin ada cerita lain yang lebih menyeramkan dan lebih dekat dengan pengalamanmu sendiri. Tulis di komentar. Saya tidak akan buka pintu setelah maghrib. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat belakang.